Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di segmen kritis transformasi. Bonus demografi, surplus pendapatan. Bonus demografi itu menjadi hal yang akan bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi. Bukan begitu, wahai kawan. Tidak main-main. Bonus demografi ini sudah dirasakan oleh sebagian besar negara-negara yang ada di dunia ini. Katakanlah Xi Jinping, pelanggan yang kami hormati. Demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk Anda yang menggunakan fasilitas toilet kereta agar tidak membuang sampah di lubang klos. Dengan opa-opa sama oma-omanya. Katakanlah Brazil dengan goyang sambanya, sepak bolanya. Katakanlah juga bisa dikatakan India dengan kus-kus petani. Mereka pernah merasakan manisnya bonus demografi. Sampai akhirnya mereka menjadi salah satu negara yang kuat ekonominya sampai sekarang. Kalau di Brazil up and down karena ekonomi berbasis industri sepak bola dan ekonomi berbasis perkebunannya nyaris belum menampakkan kesungguhan dalam mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Begitu juga Korea Selatan dengan industri K-pop-nya mampu mencampur adukan perasaan warga dunia bahwa nyanyian Korea adalah hiburan yang bisa membuat orang bernostalgia dan bisa membuat orang bisa terpana dengan perawakan oma-oma dan opa-opanya. Gara-gara mereka tur keliling dunia, mereka bisa promosi alat kecantikan, promosi kosmetik, promosi oplas juga. Cina juga demikian. Siapa yang tidak kenal Made in China walaupun kecuali orangnya dari Bali. Karena Made itu orang dari Bali, Made Ketut Wayan. Kalau ini Made in China, orang yang membuat barangnya dibuat orang asli memang dari Cina. Tidak disangka-sangka seorang YouTuber memberanikan diri, namanya Ferry Irwandi, menyorot tentang pernyataan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Kata Mas Wapres itu, bonus demografi yang paling bertanggung jawab itu adalah anak mudanya. Lantas si Abang Ferry Irwandi ini dia menyangkal dengan adanya demographic burden, bencana demografi terjadi apabila tidak ada hilirisasi di sektor makro dan tidak adanya produktivitas serta surplus dalam PDB negara kita. Bagaimana bisa warganya anak muda bisa berdikari kalau pemerintahnya tidak menjembatani? Bagaimana bisa anak mudanya bisa sukses tanpa ekses jikalau tidak ada lapangan pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah kita?
Sesungguhnya yang bertanggung jawab itu adalah stakeholder dan seluruh tumpah darah Indonesia. Anak muda menjadi aktornya, tapi pemerintah harus menjadi stimulan yang bisa menginjineer itu semua jadi sebuah potensi yang bertujuan dan berimpact terhadap kategori bonus, bukan bencana. Maka sudah selayaknya potensi dan kriteria dalam menghadapi bonus demografi fase pertama. Sejak tahun 2015, Indonesia dapat berkolaborasi mencapai surplus pendapatan. Bukan hanya menjadi tanggung jawab anak muda saja, namun seluruh stakeholder, terutama pemerintah. Kalau kita berbicara tentang indikator demographic dividend, bonus demografi sesuai dari kajian volume 4 Population Economic mengenal demographic dividend, mengulas transisi demografi di Indonesia, bonus atau bencana. Bapak Fatan Putra Santoni menulis bahwa ada 3 mekanisme. Kalau ada mekanisme, berarti ini adalah adanya sebuah engine, adanya sebuah penggerak agar bonus demografi menjadi keniscayaan, bukan menjadi bencana yang membahayakan. 1. Tenaga kerja. 2. Modal manusia dan tabungan atas PDB. Surplus terhadap PDB itu wajib hukumnya kalau Indonesia mau disebut negara maju. Malah pemerintah kita mencanangkan program dilarang punya anak. Ada program anak disedikitkan. Malah yang paling membahana lagi, ada pemerintah daerah itu tidak mau memberikan bansos kecuali harus vasektomi dulu. Artinya memutus sistem reproduksi bagi seorang cowok agar tidak beranak lagi. Ini apa maksudnya? Ya, tentu kita percaya bahwa rezeki itu semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita percaya, kita beriman, mari kita lakukan. Artinya apa? Jangan dengan dalih memutus rantai kemiskinan, tapi dipotong, bukan dipotong anunya ya, dipotong regenerasi kita di Indonesia. Jangan sampai itu konyol. Yang paling make sense adalah buat lapangan pekerjaan, inklusivitaskan peluang industri dalam negeri yang telah dilakukan oleh Cina, sebuah percontohan yang patut kita tiru, bahwa ketika nasionalisasi produk yang terjadi adalah kesejahteraan bagi warganya, bukan sebaliknya. Oleh karenanya, indikator bonus demografi akan menjadi sebuah keniscayaan di mana studi yang dilakukan oleh Wang DKK dalam Economic Transformation, Population Aging and Shrinking Lives Cycle Surplus in China menyatakan bahwa bonus demografi di China disebabkan oleh pendapatan tenaga kerja, profil usia penduduk yang produktif, dan peningkatan surplus negara. Bukan dipotong regenerasinya, sekali lagi wahai kawan. Karena regenerasi adalah harga mati. Kalau tidak ada orangnya, bagaimana sirkulasi ekonomi akan berjalan? Karena tidak ada konsumen, tidak ada orang yang melaksanakannya. Apakah kita mau Indonesia nanti dikuasai oleh AI, dikuasai oleh machine learning, dan dikuasai oleh robot-robot yang nanti akan bersuku-suku
sukunya suku robotik yang ada di Indonesia? Tentu saja tidak. Yang jelas, peningkatan surplus negara, profit usia produktif harus diimbangi dengan pendapatan tenaga kerja. Bahkan siklusnya setiap 1 dekade, Cina mengalami defisit atau surplus karena usia produktifnya menurun. Artinya apa? Artinya kita harus berinvestasi. Bonus demografi harus engineer dan efektif. Lalu harus ada sebuah investasi lagi agar bonus demografi akan menjadi surplus di kemudian hari. Karena itulah surplus. Semoga bermanfaat. Bonus demografi adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa kita. Semoga kita bisa menjadi bangsa warga negara yang bisa menjawabnya dengan sebuah hasil nyata dan terus beriman kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.